Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat holistik sekalian. Ada pertanyaan lagi kaitan apakah penyakit itu bisa diturunkan secara genetik? Bisa ya, bisa tidak. Tapi harus dipilah-pilah. Kalau genetik berarti yang diserang itu adalah DNA-nya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan genetik itu yang kemudian akan mempengaruhi kepada penyakitnya itu. Itu yang pertama. Jadi penyakit yang disebabkan karena genetik. Yang kedua, yang perlu dipahami, kita dengan orang tua kita itu genetisnya hampir mirip karena diturunkan sifatnya. Jadi anak itu mewarisi genetik orang tuanya, baik sifat kelemahannya atau sifat kekuatannya. Nah, anak itu akan mewarisi ke ibunya atau ke bapaknya atau di tengah-tengah atau dia cenderung nanti ke kakeknya dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi kekuatan dia, daya tahan tubuhnya dia terhadap menghadapi penyakit yang ada di sekitar dia. Nah, itu. Maka pola hidup dia untuk bertahan terhadap dunia ini, dia harus mengikuti sifat dan karakter tubuhnya dia. Contoh, kalau kita energinya lemah, diwarisi dari orang tua, yang kemudian energinya lemah, kita ngikuti energinya lemah, mudah lelah dan sebagainya. Kita bisa cegah itu dengan apa? Kita berolahraga, makan yang bergizi dan sebagainya. Sehingga sifat ini yang tadinya turunnya jelek kemudian kita perbaiki. Maka ada namanya materi bawaan dan materi yang didapat. Kalau bawaan itu ya begitu, akan bisa diperbaiki dengan materi yang didapat, yaitu yang sesudah dia lahir kemudian dia mendapatkan perbaikan-perbaikan. Ada orang yang genetiknya kuat, tapi sesudah dia lahir mendapatkan nutrisi yang buruk, maka kondisinya akan memburuk. Maka yang pas adalah ketika dia keluar baik, maka dijaga kebaikannya. Ketika dia keluarnya tidak baik, maka diperbaiki di luar. Itu seperti itu. Maka penting sekali untuk menjaga kondisi kesehatan kita adalah kita tahu karakter tubuh kita. Ketika sudah tahu karakter tubuh kita, kita mempelajari apa yang terbaik bagi kita, olahraganya, pola makannya, pola minumnya, kemudian bagaimana kita menjaga roh kita, hati kita supaya tetap tubuh kita tetap stabil, pikiran kita juga tenang. Nah, ketika kita bisa menjaga dari itu semua, insya Allah kita akan sehat, itu sebagaimana orang lain sehat. Jadi kalau semua penyakit kemudian dianggap genetik semua atau turunan, itu jadi nanti kita putus asa, tidak ada hal yang bisa kita kerjakan kecuali kita menunggu sakit itu akan datang karena itu menjadi bagian dari tubuh kita. Itu. Tapi sebenarnya ada yang seperti itu, ada yang tidak. Maka bijak-bijaklah kita memahami tentang masalah penyakit, apakah itu memang penyakit bawaan yang tidak bisa kita tolak, seperti ada penyakit gila, ada penyakit sawan, itu ada yang juga bawaan. Kemudian ada penyakit-penyakit yang lainnya yang sifatnya bawaan, autoimun dan sebagainya yang mungkin itu bawaan, tapi ada yang bukan bawaan tapi dianggap bawaan. Nah, ini kita harus memilah dengan jelas supaya kita tidak salah dalam menetapkan dan kita tidak menjadi berputus asa. Kalau itu bawaan, berarti kehendak Allah juga lah yang menjadikan itu sebagai ujian kita, dan bagaimana kita mensikapinya dengan baik, maka itu akan berujung dengan akhir yang baik. Akhir yang baik belum tentu kemudian kita sembuh, belum tentu. Tapi ketika kita menghadapi kematian disebabkan oleh ujian sakit, kita menerima takdir Allah dengan baik, itulah akhir yang baik. Itu seperti itu. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.